ISO baik ke Singapura maupun ke lokal Batam. Juga pernah mengaudit ke semua perusahaan, termasuk perusahaan Jepang maupun perusahaan packaging. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman. Jadi bukan mengajari Bapak Ibu ya. Dari usia mungkin saya lebih muda dari Bapak Ibu, serasa ya. Tapi saya akan membagikan ilmu yang saya ketahui agar Bapak sama Ibu bisa mengikuti packaging yang dianjurkan oleh FDA, juga kontrol dokumen, juga semuanya yang saya bisa kasih informasi. Nanti kalau sudah saya kasih tahu Pak, minta tolong diimplementasikan. Karena ini bukan hanya perusahaan yang besar, tapi kita mulai dari bawah. Dengan begitu nanti seandainya catering bisa diimplementasikan, karena kami pun di perusahaan juga memakai catering dan kontrolnya juga bermula dari saya. Saya yang mengeluarkan informasi mengaudit catering gimana di perusahaan saya. Jadi termasuk mungkin ada salah satu catering atau salah dua catering yang di ruangan ini yang pernah join ke JMS. Jadi jangan dendam ke JMS ya. Kalau ada salah satu nggak boleh sebut nama ya. Karena kita memang sangat sakral mengikuti aturan main. Nah itulah perusahaan asing. Dan orang Jepang itu kalau A dia bilang A, kalau B dia bilang B. Nggak A jadi B Bu. Nggak depan orang aja, tidak. Jadi implementasinya seperti itu. Nah dengan begitu saya bagi informasi ini, jadi perusahaan kami juga sampai sekarang masih tetap diaudit oleh FDA 2 tahun sekali. Dan di sini saya pun berperan sebagai auditi selain jadi auditor. Jadi bisa jadi auditor, bisa jadi auditi. Internal auditor juga eksternal auditor. Seperti itu. Oke, kita mulai. Di situ di hadapan Bapak Ibu ada gudang. Bapak Ibu juga mempunyai, ya di sini kan bermacam-macam. Ada yang catering, ada yang bakery dan sebagainya. Apakah gudang Bapak Ibu seperti ini? Ya, lebih kurang seperti ini, jadi lebih kecil ya. Ya, saya pernah mengaudit langsung ke Bapak di Kentang ya. Dia minimal, tapi dia mengikuti. Di sini juga saya juga memberi langsung informasi kepada perusahaan Bapak yang memang dia mulai dari awal ya. Kecil tapi dia minimalis, tapi tidak seperti itu, tapi tidak menyerupai. Mungkin yang besar bisa dibuat seindah mungkin, dibuat judulnya seperti itu, tapi tidak harus seperti itu. Jadi perusahaan kecil pun bisa. Nah, kenapa kita tampilkan ini contoh? Jadi dengan begitu Bapak Ibu bisa memberikan susunan seperti itu, yang mana yang harus didahulukan dan susunannya serapi mungkin. Kalau tidak ada gudang sebesar itu, boleh dalam lemari tapi tertutup. Tujuannya untuk apa? Menghindari hewan-hewan. Bisa diterima Bapak Ibu? Bapak Cip, oh iya. Gimana di gudang Pasifik? Nah, mereka juga mempunyai susunan seperti itu. Nah, susunan seperti ini kita namakan basic. Basic di sini kita namakan good manufacturing practice. Itu bahasa Inggris ya, Bu. Pak. Jadi judulnya itu seperti itu maksudnya adalah susunan yang sesuai dengan aturan main yang diinginkan oleh perusahaan asing. Jadi kita walaupun tidak pasaran ke perusahaan asing, tapi setidaknya kita mengikuti aturan-aturan seperti itu. Kemungkinan ada perusahaan Bapak Ibu yang mengikuti BPS, itu bahasa Jepang, Best Production Schedule. Itu sama, itu hanya sebuah nama. Nanti ada lagi namanya 5S. Itu juga perusahaan asing dari Jepang juga memberi nama. Padahal itu dari Indonesianya bisa kita bilang 5K, ya kan? Dulu mungkin pernah mengikuti, tapi istilahnya diambil oleh orang Jepang. Kenapa? Karena Jepang bisa mengimplementasikan. Tetapi Indonesia bisa mencontoh tapi belum melaksanakan. Kemungkinan dari perusahaan Bapak Ibu yang sudah dibuat sekarang, mungkin ada ownernya di sini ya, coba kita implementasikan. Karena kalau kita implementasikan kita nggak rugi. Kita bisa bersaing ke go internasional. Jadi kapanpun bukan hanya ada auditor. Sekarang kan ada pelatihan. Seandainya LPP MUI akan datang, baru Bapak Ibu rapikan. Kenapa? Kalau enggak kami akan reject. Jadi bukan hanya bagus tapi bersih. Nah, di sini diperlukan 5K dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Jepangnya 5S. Sherry, Shaiton. Pernah dengar Bapak Ibu?
Pernah dengar? Belum, nanti slide selanjutnya ada ya. Saya share. Nah seperti itu, jadi kita rapikan gudang lidah seperti itu. Yang mana botol seperti Pasifik dibuatnya di bawah. Kenapa? Mereka ada tujuan supaya nggak jatuh dia Pak, betul? Terus yang plastik dibuat di atas. Kemungkinan punya Bapak Ibu yang catering mungkin tepung-tepung dijadikan satu. Jadi